Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi. Kembali lagi di channel aku ya. Untuk para netizen aku yang ada di YouTube, yang ada di TikTok ya, kembali lagi di channel aku. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share, and no skip iklan channel aku. Oke? Kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah apa yang kita readingkan hari ini Allah beri nyata 90%. Jangan percaya tarotnya 100%, nggak boleh ya. Tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di tarot aku ini. Insya Allah ini bisa membantu kita semua, terutama dalam penyembuhan trauma ya, trauma dari percintaan ataupun lingkungan yang toksik ya, energi negatif. Insya Allah ini bisa membantu. So kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, kita langsung mulai ya. Situasi maskulin. Ya, situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan 90% lagi ya. Jangan percaya tarotnya. Ingat ya, ini bukan personal reading, ini general ya. Ini general ya. Ini general. Jadi tidak ada personal reading. Masya Allah. Di sini tidak ada personal reading ya sayang. Iya. Maaf ya. Aku nggak buka personal reading di sini. Ya. Kalau mau di inbox aja, dicek mahar dan listnya ya. Karena udah penuh banget juga sih orang yang personal reading ya. Sampai bulan 3 bulan lah, 3 bulan udah penuh. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Kita langsung lihat ya situasinya maskulin. Tolong dibaca ya, tidak ada personal reading ya. Artinya tidak ada yang baca tentang personal di TikTok. Di channel aku ini adalah general reading. Jadi diikuti aja arahannya ya. Insya Allah ini bisa resonate 90% dan menarik energi kita semua. Yang baik kita ikuti, yang buruk kita perbaiki. Ya. Yang baik kita ikuti, yang buruk kita perbaiki. Oke. Jangan lupa bantu-bantu tap layar ya. Kita lihat. Di sini tidak ada personal reading ya. Tolong dibaca captionnya ya sayang. Kita langsung lihat situasinya maskulin. Situasi maskulin please. The Death, the Tower, 5 of Cups, the 7 of Cups. Ini kartunya nggak enak loh. Maskulin ngebayangin tentang kematian loh. Dia takut banget ini. Ngebayangin tentang kematian. Ngebayangin tentang kematian. Dan aku ngeliatnya di sini memang
maskulin lagi mencoba berpikir ya, walaupun belum bisa ada tindakan 100% gitu. Dia coba meditasi juga sih. Ya aku ngelihatnya. Coba menargetkan hidup antara yang nyata dan halusinasi. Dan aku ngelihatnya di sini dia dihantui tentang kematian ya. Dihantui tentang kematian dia. Kita lihat lagi ya situasinya maskulin. The Five of Pentacles. Kartunya menyedihkan loh ini. Oh my god, ini kartu apa ini? Triple Five loh. Situasinya maskulin. Triple Five loh guys. Oh my god. Seven of Wands. Ini situasinya maskulin ini kepojok banget ya. Ibarat terpojokkan dengan situasi yang tidak menyenangkan sebenarnya. Ya, dia mengalami banyak perubahan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya sekarang. Energi bisa cepat atau lambat ya. Jadi jangan dipaksakan terjadi langsung. Ini bukan Tuhan ya. Jadi kalian harus pintar dan bijak dalam menonton bahkan membaca. Ya. Maskulin, kamu merasa terpojokkan dengan sebenarnya dari keegoan kamu sendiri ya. Aku ngelihat banyak hal yang membuat kamu merasa tidak bisa maju sekarang. Banyak hal yang membuat kamu merasa disingkirkan. Ya, kamu berpikirannya negatif nih. Ya. Overthinking banget maskulin. Ya, overthinking. Dan di sini maskulin merasa apakah harus dipertahankan kehidupan yang sekarang atau dirubah lagi. Kamu nengok ke belakang loh, kebahagiaan kamu loh maskulin. Kamu nengok ke belakang. Gue ngebacanya merinding guys. Bacanya merinding gitu ngeliat kartunya. Karena ada the Death, the Tower, the Five of Cups. Ini kartu gak menyenangkan. Ya, Seven of Cups, the Five of Pentacles, and the Five of Swords, the Seven of Wands. Tertahan dalam, ya kok dibilang karma buruk ya iya. Bisa sampai 7 tahun, 7 turunan ini. Seven of Wands. Ketahan. Bentar ya. Aku menyiram tanaman aku juga nih. Sorry guys, karena batunya sudah mulai ini. Ya, aku ngelihatnya
si maskulin ini merasa terpojokkan. Salah satu oleh kenangan di masa lalu karena penuh dengan skandal. Ya, ini maskulin nggak senang sebenarnya dengan situasi ini. Tapi gimana? Ya dia harus bisa menjalaninya. Walaupun hidupnya penuh dengan kehampaan, ketakutan tentang kematian, terus juga kehilangan harapan. Karena kebahagiaannya ada di belakangnya dia. Ya. Kebahagiaannya dia tuh ada di belakangnya dia. Dia baru sadarin ini. Baru menyadari tentang kebahagiaan dia, ternyata dululah bahagianya dia. Ya kan penyesalan itu di akhir cerita ya. Kalau di awal cerita namanya sutradara dong ya. Ya. Maskulin. Kamu takut menghadapi perubahan hidup. Ya. Kamu takut yang namanya kehancuran. Kamu takut yang namanya kekalahan. Itu kamu takut banget. Ya. Dan aku ngelihatnya ya maskulin harus bisa belajar dewasa dalam menghadapi kehidupan. Ya. Harus belajar dewasa. Di sini kamu merasa terpojokkan atas kesalahan dan dosa kamu di masa lalu. Sehingga kamu selalu menengok ke belakang tentang kebahagiaannya kamu. Banyak hal positif yang kamu raih di masa lalu. Ya. Sedih rasanya ketika kamu mengenang, bahkan kamu bermimpi buruk juga ya. Mas Gun ini sering mimpi buruk nih sekarang-sekarang nih. Ya, tentang skandal yang akan datang. Ini masih tertahan nih. Ibarat tuh maskulin mau bebas sudah nggak bisa ya ke depannya. Jadi pintu karma tuh sedang menanti dia. Ya, karma dari ya perbuatan dia sendiri karena terlalu banyak pilihan, terlalu banyak menghayal ya untuk kepentingan dia pribadi. Kita lihat lagi. Di sini tidak ada personal, nggak ada personal reading ya sayang ya. Kalau mau personal itu ada maharnya di inbox ya melalui BCA. Ya. Aku tidak buka personal sayang, tolong dibaca ya captionnya. Tidak ada personal. Artinya itu tidak ada bacaan untuk pribadi. Ini umum. Ya, ini umum. Yang aku readingkan ini umum. Ya, channel aku berbeda dari channel-channel tarot lainnya ya. Jadi tidak membuka bacaan reading di TikTok ya. Kenapa? Karena memang gak dibolehkan. Ya, salah satunya itu untuk menjaga aib, menjaga rahasia. Ya. Buat singlenya mana kak? Belum ya. Belum dapet nih energinya. Soalnya kebanyakan kakak tuh dari awal jadi reader tarot ya, healer. Dari 2019 tuh ya ditujukannya buat ngebantu yang sudah berpasangan tuh. Gimana dong? Ya.
Gimana dong? Pengen buat yang single sih, cuman gimana ya, nanti aku coba deh. Ya soalnya energinya itu kebanyakan yang sudah berpasangan. Kita lihat lagi ya. The King of Swords. Ntar ya, aku harus cari dulu nih wangsitnya gimana ya. Karena kan kalau untuk baca ginian gak boleh sembarang baca ya, ada ininya, ada ya tata keramanya lah gitu ya. Karena kan yang punya energi kan Tuhan ya, Allah ya. Jadi kita harus ada tata krama kepada pencipta dulu gitu. Bagusnya gimana energinya. Tapi yang dapat selalunya pasangan terus ini. Oke, kita lihat ya. Ada the Queen of Pentacles, the Wheel of Fortune, the Chariot, the Hangman, the Seven of Pentacles, and the King of Swords, the King of Cups. Wow. Dia masih berharap kamu guys. Dia melihat kamu sudah komitmen dengan perjalanan takdir kamu sendiri. Dan kamu mengalami banyak perubahan hidup. Terutama ya tentang karir ya. Ini sudah mulai bagus. Walaupun tertatih-tatih ya. Mengalami kehancuran, kamu bangkit lagi. Dihancurkan lagi, kamu bangkit lagi. Kamu benar-benar ya untuk feminimnya ini kuat ya, super kuat. Dan aku ngeliatnya memang maskulin sama kamu udah ending ya dalam komitmen. Udah ending. Tapi maskulin di sini sedang mengalami perubahan karma ya. Yang mana kamu sudah melewati fase itu ya, karena kamu berkomitmen untuk memperbaiki karma hidup kamu ya. Dan aku ngelihatnya memang kamu menerima dihancurkan dan kamu tetap berjalan, tetap melangkah ya, tetap menghadapi segala ujian. Walaupun itu sampai ibaratnya gini, ya gak apa-apa lah gue menghadapi ujian sampai 7 tahun 7 turunan segala macamnya gitu ya. Kamu siap gitu ya. Tapi si maskulin ini coba untuk hadir dalam kehidupan kamu melalui energi ya, tapi sia-sia. Dia mau menggantungkan tentang perjalanan awakening spiritualnya kamu, tapi sia-sia ya aku ngelihatnya. Dan ya maskulin harus menerima perubahan karma, pintu karma ya, takdir. Dan dia akan terperangkap dalam kisah masa lalu yang penuh dengan penyesalan, kecewa, bahkan dia tertahan ya, dengan keputusannya dia meninggalkan kamu tanpa ada alasan. Karena dia controlling semua dari egonya. Ya. Dan di sini tidak ada personal reading sayang. Tolong dibaca captionnya ya. Tidak ada personal, artinya tidak ada readingan buat pribadi. Ini general, umum ya. Dibayangin aja orang yang kamu inginkan. Insya Allah ini 90% koneksi kok. Ya. Dan aku ngelihatnya di sini, maskulin kehilangan dari apa yang dia tanam tentang hasil. Ya, terutama masalah kestabilan hidup ya, keuangan. Ini dia kan kehilangan karir, kehilangan penghasilan. Ya, semua karena egonya dia yang dia pertahankan. Dan dia juga masih menghalangi untuk komunikasi dengan kamu secara
telepon, email, ataupun tatap muka. Ya, dia masih mempertahankan dengan cara telepati. Mau kembali ke kamu ya harapannya, ya. Tapi dia harus belajar mencintai dirinya dia sendiri dulu ya. Kalau dia mau kembali ke kamu, dia harus memiliki mindset yang positif. Dia harus kuat dalam menghadapi ujian, terutama pada karma dirinya dia sendiri. Dia harus bayar itu. Dan dia harus kuat. Kamu aja kuat kok. Feminim itu kuat. Aku lihat. Dihancurkan, bangkit lagi. Dihancurkan, bangkit lagi. Ya, kuat kamu itu. Ya. Dan sebagian dari kamu sudah ada yang mau traveling, sudah ada ancang-ancang ya feminim ya. Mau pergi jalan-jalan akhir tahun, awal tahun. Ini sudah kamu ancang-ancang nih. Sudah kamu rencanakan ke depannya. Ada traveling. Tapi hati-hati. Maskulin coba untuk mengganggu perjalanan kesuksesannya kamu dengan cara ya dia hadirkan energinya di dalam hidup kamu. Sehingga kamu bingung ya dengan apa yang kamu harapkan. Kalau kamu lagi kepikiran dia, perbanyakin baca doa ya. Kita lihat ya. Perubahan yang dirasakan oleh si maskulin adalah teringatnya kisah masa lalu dengan kamu, dengan feminim. Ya. Dan itu membuat dia tersiksa. Ya. Kalau dia mau kembali dengan kamu, jadi dia harus belajar mencintai dirinya dia sendiri. Ya. Dia harus belajar mencintai dirinya dia sendiri. Dibayangi aja orangnya ya. Kita lihat the death. The Knight of Pentacles and the Five of Cups, the Eight of Pentacles. Guys, dia mengacaukan ya. Dia sendiri yang mengacaukan image-nya dia. Dia sendiri yang menghancurkan kestabilan hidupnya dia. Karena adanya skandal. Sedih dia. Kok bisa berantakan ya? Kok bisa hancur ya? Kok bisa kacau sih apa yang gue kerjakan? Image gue aja kacau nih. Ini pikirannya si maskulin loh. Dibayangi aja orangnya ya di sini. Insya Allah bisa menarik energinya mereka 90%. Ya? Oke, kita lihat lagi. Wow, maskulin. Kamu mengenang masa lalu dan menyesali sih sebenarnya. Makanya kedepannya kamu akan terhalang ya perjalanan hidup kamu untuk sukses. Karena masa lalu itu belum kamu selesaikan dengan benar. Kalaupun kamu misalnya gak mau ketemu lagi dengan feminim, setidaknya perbaikilah diri kamu gitu. Jangan mencari target orang lain lagi gitu sebagai pelampiasan, sebagai kepuasan. Ya, jangan memberikan harapan palsu lagi dengan orang lain. Apalagi tentang cinta. Itu sakit. Ya. Dan kasihanlah orang lain itu. Jangan permainkan perasaannya mereka ya. Karena aku ngeliat energinya udah gak enak.
tentang maskulin. Nggak dibaca kasihan, dibaca lebih kasihan, tapi udah tugas. Ya kan? Kalau nggak dibaca kasihan kamunya, jadi nggak bisa punya payung. Ya, kalau dibaca ya harus siap mental ya, ngedenger energinya. Ngebaca tentang twin flames itu berat guys. Ya, energinya harus full, harus besar wadahnya, karena ya tentang twin flames itu tentang 4 elemen, bukan 1-2 elemen ya. Dan ini siapa aja. Feminim sudah menerima perubahan ya, tentang komitmen yang diendingkan atau ada yang dimatikan rezekinya. Ya, feminim merasa nggak kamu rezekinya ada yang matiin, ada yang nutupin? Kamu ngerasa nggak? Ya, pagi semua, kamu ngerasa nggak? Katakan iya kalau kamu ngerasa. Soalnya di sini energinya tuh maskulin tidak ingin kamu sukses lebih dari dia. Tapi di sini kamu kuat. Kamu kuat dalam komitmen. Kamu orangnya pantang menyerah, feminim. Terutama ya tentang kestabilan hidup ya. Di sini tidak ada personal reading ya sayang ya, tolong dibaca captionnya. Kita lihat the tower. Rohayati, kalau aku ngerasa hatiku atau tentang jodoh yang tutup mam, iya itu, ini kan sama, komitmen. Jadi ada yang nutupin, yaitu orang lama. Ya, orang yang pernah menyakiti kamu karena dia tidak suka perubahan hidup kita gitu ya. Terutama kita sudah fokusin untuk bayar karma kita sendiri aja lah gitu. People not like it gitu loh. Karena kalau kita sudah niat, udah gue mau bayar karma gue aja dulu deh, itu sudah kesadaran diri sih. Ya, udah awakening spiritual. Kalau sudah menerima energi kayak gitu ya, misalnya udahlah gue mau perbaikin karma gue aja sendiri, itu sebenarnya energi awakening spiritualnya itu sedang berjalan ke kita, perubahan, karena udah ada niatan ya. Apalagi kitanya sudah komitmen gitu, fokus sama perbaikan karma sendiri gitu dari keluarga. Itu energi yang orang-orang gimana ya, kayak dibilang tuh ya, serangan tuh pasti ada. Yang namanya awakening spiritual itu akan diberikan ujian yang luar biasa. Kalau kitanya kuat dan mampu, prasangka baik juga ya, insya Allah itu hasil akan luar biasa. Ini memang lagi digoyang lagi digoyangin ya, jadi ya harus kuat-kuat diri ya. Nggak mau ya, aku ini ngerasain lo guys. Cuma bismillah aja lah, banyakin zikir, banyakin sedekah, prasangka baik aja, banyakin bersyukur. Nah wes ya, bergabung dengan orang-orang yang memberikan energi positif, memberikan connection yang baik, terutama dalam hal spiritual, sesuai dengan tindakan dan ucapannya. Jadi bukan hanya ucapan saja dia berlaku baik gitu ya, tapi dengan tindakan, akhlak, adabnya gitu. Itu memang ngaruh banget. Lagi ada tawaran kerja. Oh, itu nggak ada personal reading ya sayang.
Di sini kita ngerasa kok ada yang coba menghancurkan perjalanan karma kita ya. Ngerasa nggak kalian? Kayak gini loh, kamu dibuat, udahlah nggak usah terusin perbaikan dirinya, udah cukup segini. Ada nggak ngerasa kayak gitu kalian? Udah jalanin hidup aja seperti apa adanya, nggak mau ada perubahan, begitu-begitu aja. Ngerasa nggak? Apalagi nggak ada perbaikan tentang spiritual ke Tuhan gitu, kayak dibuat males, dibuat kok nggak ada perubahan sih, udah banyak ibadah, udah banyak sedekah, udah banyak berbaik hati, ada nggak perasaan kayak gitu? Itu dibuang ya. Ini soalnya memang energinya lagi ada banyak perubahan juga ya dalam semesta ini, di dunia ini lagi banyak perubahan. Jadi bukan dari orang lama juga. Jadi memang dari energi orang-orang di dunia ini lagi dicuci. Karena kan tahun 2024 ini adalah angka 8, di mana perbuatan itu akan kembali lagi. Ya, angka 8. Jadi apapun yang kita dilakukan sampai detik ini, insya Allah itu akan dibayarkan tahun depan. Ya, entah itu baik atau buruknya ya. Makanya terus saja prasangka baik aja ke Tuhan. Ya. Ya, diikutin aja ya readingan aku, say. Karena readingan aku tidak ada personal reading di TikTok, kecuali di YouTube memang aku ada, dan itu beda ya, ada maharnya, ada listnya. Karena readingan aku ini bukan sekedar baca ya, memang benar-benar kita mengambil energi dari alam dan izin pastinya diritualkan dulu ya. Minta izin dulu dengan Allah ya. Apalagi kalau personal itu kan pribadi, jadi aku memang gak dibolehin di TikTok secara terbuka. Kalau di YouTube itu pakai inisial nama ya, jadi ketutup ya. Oke, kita lihat ya. Insya Allah sih ada keberuntungan ya di sini. Teruslah maju, tetap berkarya, tetap perbaikin komitmen. Perbaiki apa yang sudah hancur di masa lalu, bukan berarti kamu gagal di masa depan. Bukan. Ya, terus maju. Kita lihat. Kita lihat ya. Makasih atas tap-tapnya. Aku doakan kalian sehat walafiat. Yang ngasih gift juga sama, insya Allah sehat dan selalu beruntung dunia akhirat ya. Kita lihat the Tower. Oh, the Temperance, masculine. Wow, the Three of Swords. Dia harus nerima dengan damai ya. Tentang luka hatinya dia adalah hasil dari apa yang dia ukir di masa lalu loh. Dia harus berdamai dengan hal itu. Maskulin, ya. Kamu harus menerima dong. Kamu harus berdamai dong. Tentang luka hatinya kamu itu adalah hasil dari apa yang kamu ukir. Ingat ya, feminim itu sudah menerima, bahkan juga sudah berkomitmen perbaiki lagi, hancur lagi, perbaiki lagi, hancur lagi, sampai akhirnya ya feminimnya memutuskan untuk move on. Dan di situ kamu nggak mau. Piye toh? Enak toh lagi zamannya feminim ya. Sedih ya, sedih. Karena ya nasi sudah jadi bubur. Ya. Gimana? Makasih atas kissnya. Allahu Akbar. Kita lihat harta. Kalau yang sudah tahu channel aku, kalian pasti hanya ikuti saja ya readingannya ya. Rekod ulangnya ada di YouTube ya guys. Jadi kalian bisa tonton di YouTube aku.
Kalau mau ditonton terus, diulang-ulang, nggak apa-apa ya, karena itu ngikis energi negatifnya kok. Alhamdulillah sampai ada yang ketiduran kalau itu netizen aku. Kalau dengerin celotehan readingannya aku sampai tidur dia. Oke. Di sini ada the Temperance, Three of Swords, the Seven of Swords. Si maskulin, kamu harus menerima kenyataan ya tentang pengkhianatan kembali hadir dalam hidup kamu. Makanya kamu merasa hancur. Bukannya semakin baik hidup bersama dengan orang baru, tapi semakin hancur. Kenapa? Karena kamu menghancurkan komitmennya dengan feminim tanpa ada kejelasan. Kamu mengendingkan dengan begitu saja tanpa ada kejujuran dan tanpa ada kejelasan. Kenapa sih bisa hancur? Kenapa sih bisa udahan? Kenapa sih bisa ending? Ya. Dan aku ngeliatnya di sini ya, kamu harus nerimanya dengan damai ya. Kalau hal itu terjadi lagi dalam kehidupan kamu ke depannya. Ya. Five of Cups, dihantui, dibayangi tentang kehancuran ataupun tentang perbuatan di masa lalu yang membuat kamu sekarang tertahan dalam hubungan yang toksik. Kamu juga merasa terpojokkan ya, karena kamu merasa terzolimi, padahal kamu yang sudah menghancurkan hubungannya dengan feminim ya. Di sini feminim coba untuk komitmen, walaupun sudah dihancurkan, perbaikin lagi. Pada akhirnya feminim merubah mindsetnya untuk bisa move on dan melawan segala ujian, bahkan juga melawan energi-energi negatif yang hadir dalam mimpi, alam bawah sadar ataupun secara tidak kasat mata, serangan gaib. Ya. Kita lihat the Five of Cups. Ini banyak limanya loh guys. Triple five sekarang. Kemarin 6622 ya. Triple five loh. 5555. Kalau nggak salah 555 itu kan, aku lihat dulu ya. Secara spiritualnya angka 5, triple 5. Bentar. Triple 555 tuh. Angka malaikat guys katanya di sini. Oh, melambangkan transformasi spiritual. 555. So, memang awakening spiritual ya, pembayaran karma. Jadi harus dibayar apa yang sudah diperbuat di masa lalu. Di sini katanya membawa pesan dari malaikat agar kamu menyadari hakikat sebagai makhluk. Bentar ya. Sebagai makhluk sebenarnya pertanda baik, tapi memang perjalanannya nggak baik ya. Yang namanya pembayaran karma itu kan pasti menyakitkan ya. Belajar kita belajar untuk menyadar diri gitu. Bentar. Jadi dia harus persiapkan diri ya. Si maskulin ini harus persiapkan diri mengalami perubahan hidup. Dan jangan melihat segala sesuatu perubahan itu menjadi negatif. Tapi dia negatif nih di sini. Ya, dia tertahan dengan egonya dia. Dan di sini maskulin harus bisa bekerja dengan dengan Tuhan lah. Pastinya koneksinya ya, perbaiki koneksinya agar alam semestanya itu lebih mendukung ya, untuk mendapatkan hasil yang baik sebenarnya ke depannya. Dan kalau masalah kehidupan asmara di angka 55 itu, dia bisa memulai kehidupan baru asalkan dia perbaiki dulu nih hubungannya dengan Tuhan ya, dengan dirinya ya. Dan ya dia harus berkembang terus nih. Kalau enggak sia-sia hidupnya, udah ada sia-sia, tertahan dalam kesia-siaan. Ya. Dan dia harus melakukan perubahan. Kalau nggak ada perubahan ya otomatis
hidupnya akan lebih mundur, ya. Jadi angka 55 ini 55-nya juga nggak baik lagi. Five of Cups, Five of Pentacles, and the Five of Swords. Untung nggak ada Five of Wands ya. Ya, jadi di triple five, dia harus menyadari hakikatnya sebagai makhluk itu spiritual dalam wujudnya manusia, sehingga manusia itu kan mampu melakukan hal-hal perubahan besar ya guys. Bagi banyak orang perubahan itu terasa menakutkan. Iya memang menakutkan. Gua aja dulu takut, serius. Perubahan, aduh hidup sendiri, aduh harus bayar ini sendiri, aduh harus nempanin ini sendiri, aduh begini, begitu, ini, itu, serius, takut banget. Tapi selama kita menjalaninya dengan prasangka baik, ikhlas, insya Allah itu sebagai perubahan yang berhasil nantinya. Tapi memang harus konsisten, komitmen, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak, tanpa batas ini mah, ya. Dan sebenarnya ini angka 55 sudah memberikan petunjuk buat maskulin untuk perubahan. Kalau dia sadarinya dengan prasangka baik, pastinya ya dia akan memiliki kehidupan yang benar dan mendapati dukungan dari para malaikat, dari leluhur, pastinya dari Allah juga gitu. Kalau aku lihat di angka 55 ini, maskulin harus mengalami penyiapan diri yang sangat dalam, harus kuat dalam hal transformation, dan harus melakukannya sendiri, ya, melakukannya sendiri. Karena si feminim ini sudah membantu banyak ya tentang perubahan sebenarnya, merubah dia bahkan, tapi nggak bisa, ya, egonya masih tinggi dan intuisinya juga masih tertahan. Dan maskulin di sini kan aku ngelihatnya juga dia prasangkanya buruk atas perubahan. Seharusnya kalau dia tidak menilai perubahan itu sebagai hal yang buruk, walaupun prosesnya itu menyakitkan, ya, insya Allah itu akan menjadi perubahan secara secara indah, nanti hasilnya bagus banget. Yang penting dia optimis harusnya dan lapang dada. Lapang dada itu kan ya harus legowo ya, bukan lapangan badminton loh ya. Itu lapangan badminton lagi diukur ya, lapang dada. Jadi ya harus legowo gitu loh, nerima gitu. Dan ya dia harus bisa menghadapinya dengan perbanyak ya zikir, sedekah, komunikasi dengan baik, ya, akhlaknya dirubah, adabnya ditingkatkan gitu loh. Aku ngeliatnya gitu. Dan iya, bersikap baik terhadap bukan hanya pasangan ya, tapi juga terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau dalam percintaannya ya, kalau dia ingin diperhatikan, ya dia harus memperhatikan orang lain juga gitu loh. Dan ini sangat rentan ya, di angka 55 ini rentan untuk patah. Hati-hati ya. Kalau kamu mau terpenuhi keinginan kamu, ya kamu harus memenuhi keinginan seseorang. Ya, nanti Tuhan ganti. Bahkan bisa lebih dari apa yang kita penuhi orang itu gitu loh. Dan maskulin ini harus belajar berkomunikasi yang baik ya dengan pasangan, agar hubungan rukun dan harmonis, bukan hanya dengan pasangan juga, tapi dengan orang-orang sekitar gitu loh. Perubahan itu kan gak terjadi begitu saja ya guys. Pastinya butuh processing, butuh kejadian yang membuat kita jadi sadar diri gitu loh. Dan itu pun terkadang bisa berkali-kali gitu ya, bisa berkali-kali baru kita sadar gitu. Kita lihat ya,
Five of Swords. Oh my god, ini opo meneh. Five of Swords. Nanti kita reading lagi ya. Aku nanti istirahat dulu sebentar, mau makan. The Three of Cups in the reverse. Oh my god. Jangan lupa bantu-bantu tap-tap layar biar akunya semangat ya untuk bisa bantu kalian. Yaudah mandi dah sana, Manda. Mandi. Ntar ini rekamannya ada di YouTube ya. Kamu mampir aja ke YouTube. Tuh, ya. Maskulin yang mengejar maskulin itu hanya mengejar hawa nafsu. Ya, tentang seksualitas. Aku ngelihatnya. Kita lihat dengan kartunya ini nggak enak banget ini semua yang di atas. Seriusan guys, kartunya nyesek sih buat maskulin karena ia tertahan dalam kehancuran, ketakutan tentang kematian, terpojokkan karena egonya dia sendiri, jadi merasa terzolimi, merasa dibully. Padahal ini adalah dari egonya dia, cara dia meninggalkan kamu. Nunggu kakak selesai. Iya, oke. Sabar ya, soalnya kan aku ngikutin energinya. Tuh kan, yang dicari maskulin hanya kepuasan diri guys. Jadi bagi dia gini, kalau hubungan baru, wah bahagia nih, sempurna gitu. Tapi dia nggak suka ketika hubungan itu sudah masuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lah ya, taruh 100 hari biasanya. Itu kan sudah kelihatan tuh ya, wataknya sedikitnya gitu. Tuh dia cari lagi yang lain. Ini jeleknya begitu. Tuh, menggantungkan perasaan orang lain. Ya. Kita lihat lagi The Knight of Swords-nya. Tuh kan, terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri. Ya, terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri guys. Karena dia selalu mencari kesempatan dalam kesempitan keadaan seseorang. Ya. Jadi dia selalu memanfaatkan kebaikan orang, ketulusan cintanya orang, apalagi yang lagi galau-galau nih. Ya, dia nyari orang-orang yang lagi galau-galau nih, dimanfaatin. Ya. Jadi dia tersiksa sendiri dengan langkahnya dia, karena dia terlalu, kalau dibilang pede lah ya. Terlalu pede. Gue bisa dapat yang baru ini kok, gampang kok, mudah kok. Satu sisi ya gue stabil, gue punya jabatan, gue punya kerjaan, gue ganteng, gue cantik, gue gagah gitu lah ya. Padahal ini ngebunuhnya dia sendiri loh, tersiksa nantinya. Tapi kan dia ngikutin hawa nafsu, egonya. Ya. Kartunya itu menyedihkan sih buat maskulin. Kasihan ngelihatnya. Nggak dibaca kasihan juga. Udah tanggung. Ya, udah tanggung ini gue baca. Gue terusin ya maskulin ya. Sorry ya maskulin ya. Gue korek. Ya. Maskulin ini dihantui sekarang nih tentang pembayaran karma. Ya. Tersiksa dengan hubungan baru. Karena dia mencari kesempatan dengan orang-orang yang galau atau yang kesendirian. Pada akhirnya terbunuh langkah hidupnya dia sendiri. Kasihan sih sebenarnya nih, kartunya tuh, ngelihat energinya penuh sia-sia. Serius gue lapar guys, kayak enak nih ya, mendung gini, makan Indomie. Bukan Indomie sih, ada mie sakura. Gue lebih suka mie sakura sama cabe ya. Untung ada cabe depan rumah, gue beli, nanam sendiri.
Enak nih kayaknya nih makan nih. Ntar nih habis bacain maskulin ya, lapar pasti gue. For cups. Bantu-bantu tap layar ya, jadinya aku semangat untuk bacain tentang maskulin karmik ya. Kalau kalian sudah tonton channel aku, pasti kalian tinggal ngikutin ya. Insya Allah itu bisa 90% koneksi jadi nyata, insya Allah. The Four of Cups, the Sun. Dia mengenang betapa bahagianya di masa lalu. Dia kehilangan seseorang yang selalu mempertahankan dia ketika hancur. Apalagi ketika dia menghancurkan juga masih ada yang mempertahankan dia. Tapi kini, kata dia, aku sendirian harus bayar. Sedih gak tuh? Iya bener mantap tuh makan emberan. Masa sawi, masa daun sawinya sekebon. Emang kambing. Makanya barengan sama kambing di ladang. Kayaknya enak deh mendung ini. Tadi kan aku baru bangun kerja kan, maksudnya langsung melakukan salat duha ya, terus istikharah, terus ya ritual dikit lah ya, terus ya udah langsung kerjalah, bacain maskulin nih, kayaknya ada yang nggak enak. Udah bener ini energinya. Ya energinya nggak enak ya. Wah, maskulin, sorry to say ya. Sorry ya, our reading for you is not good energy. I'm sorry. Please, ya, don't blame me ya. I just follow my intuition. Ya. Tuh korek-korek kamu. Kita lihat ya. Tuh kan, the lovers, I see. Tadi aku udah bilang kan, dia merindukan kebahagiaan dengan seseorang yang selalu memperhatikan dia, yang selalu mencintai dengan dia tulus, yang selalu memperbaiki apa yang dia lakukan kesalahan, tapi tetap berkomitmen untuk sama dia walaupun sudah hancur. Dia merindukan itu. Ya ibarat kalau sudah kehilangan barulah merasa kesedihan, kesepian. Ya. Dia, kalau aku lihat ya, energinya si maskulin ini meratapi kesedihan tentang kebahagiaannya selama koneksi dengan kamu sebagai twin flames. Dia rindu, kangen, tapi dia gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kamu sudah berkomitmen untuk move on, menghadapi kenyataan, menerima tentang karma, walaupun dihancurkan keberuntungannya kamu ya. Ini kamu ngerasa gak sih ada yang nutupin rezeki kamu, jodoh kamu? Ini kamu coba untuk tetap berkomitmen lawan kehancuran itu loh. Ya dengan cara ya melakukan meditasi, melakukan healing dengan spiritual ya, bukan jalan-jalan doang loh healingnya. Ya. Insya Allah tuh ada keberuntungannya buat feminim. Kita lihat Five of Swords. Tuh kan, the Queen of Wands. Hai, tadi gue juga ngerasa ini. Feminim, you are strong. You're always optimistic, even you broke. Ya, prasangka baik inilah yang kamu miliki, yang membuat kamu sebenarnya mudah menyadar diri ya, Walaupun terkadang gini, kok bisa ya hidup gue begini banget? Tapi itu hanya sebentar. Ya lu merasa manusia ya. Jadi tidak menyalahkan keadaan terlalu lama. Ya, dan aku ngeliat di sini kamu orangnya mudah memaafkan, bahkan juga mudah melupakan ya. Apa yang membuat kamu kecewa, kamu belajar melupakan sebenarnya.
Katakan iya kalau kalian ngerasa. Biar energinya aku tarik. Seven of Cups. Seven of Cups, guys. Untuk feminim, optimis raih impianmu dengan spiritualmu. Jangan pernah menyerah ya. Ini perang batin, perang logika juga. Karena kalau spiritual itu kan tidak bisa digambarkan dengan logika ya, tapi dengan rasa. Kok aku sedih ya? Selalu tabah. Ya udah jalannya. Ya sudah jalannya sayang. Ini harus diperbaiki. Feminimnya juga jangan mentok pasrah begitu saja, jangan gitu. Setiap kehidupan itu ada pengorbanan, apalagi yang sudah menjalankan awakening spiritualnya benar-benar, itu udah nggak mikirin tentang aduh besok gue nggak makan, aduh hari ini gimana nih, enggak. Tapi sudah menerima kenyataan dengan cara ya perbaikin terus spiritualnya ke Tuhan, deketi orang-orang yang memahami hal-hal positif gitu ya, energinya biar kebagian buat kita gitu. Kita lihat tuh kan, Six of Pentacles. Feminim, optimis dalam meraih impian kamu. Insya Allah ini kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Percintaan, keuangan, ya. Lakukan terus ya, optimis terus langkah kamu. Percaya dirinya harus jangan terlalu tinggi juga, nanti jatuh ya. Jangan terlalu tinggi ya, nanti jatuh. Jadi kadang-kadang lihat ke bawah ya, biar gak kesandung. Oke? Akan ada pembayaran karma baik untuk kamu, asalkan kamu kuat dalam menerima ujiannya. Prasangka baik ke Tuhan. Oke? Kita lihat the Seven of Wands-nya. Ini kartunya tidak menyenangkan, ini yang di atas. Hai. Kenapa kartunya bisa bikin gue berantem sih lu pada? Seriusan loh ini. Kartunya gak nyenengin. Energinya ini banget. Galau. Energinya galau ini. Si maskulin. Three of Wands. The feminim, optimistic. Okay? Follow your intuition to get your successful by spiritual. Don't give up. Okay? Ini bagus ini. Makanya dia merasa terzolimi nih si maskulin. Merasa terpojokkan. Kok jadi gue sih yang kalah? Kok jadi gue sih yang hancur? Jadi merasa terzolimi. Sebenarnya itu bukan terzolimi. Zolim dari dirinya dia sendiri. Situasi maskulin. Tuh kan? Like I said, feminim, focusing pay your karma. Ya, journey hidupmu adalah perbaiki, imbangi karma kamu. Di tahun depan kamu akan mendapati apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Entah itu baik atau buruk, kamu akan dapati. Jadi pertahankan kalau itu yang baik. Kalau yang buruk dibuang, diperbaiki. The High Priestess. Wow. Secara tanpa kamu sadari, kamu akan mendapati apa yang kamu sudah cita-citakan selama ini. Tuhan kasih dengan diam-diam. Jadi ya tiba-tiba kamu dikasih tiba-tiba kamu dikasih mungkin rezeki besar ataupun pasangan yang luar biasa atau semuanya. Saya bisa. Ya. Makanya si maskulin ini merasa terpojokkan. Merasa korban. Tuh. Stres sendiri dia. Ya. Feminim sudah bisa memikirkan kebahagiaannya dia sendiri, sudah bisa bahagia dengan kehidupannya dia sendiri. Bahkan feminim sudah pinter ini ya dalam memanage ataupun manipulasi keadaan, terutama dengan serang-serangan gaib ya. Tuh, yang coba mengikat feminim dalam kesedihan, dalam kepurukan, dalam hal yang digantung. Feminim malah
sukses ini, walaupun ya ngerasa terkadang nih kok nggak ada perubahan ya. Sebenarnya perubahan sedang menuju kamu ini feminim ya. Secara tiba-tiba nanti Tuhan memberikan keadilan buat kamu dari apa yang sudah kamu lakukan di masa-masa lalu hingga masa sekarang ya. Bagus ini energinya. So kita lihat tentang the hangman-nya ya. I will not touching this ya, aku nggak mau explain ini karena ini bagus sudah. Aku mau explain yang ini dan yang ini. Memendam perasaan. Maskulin. Kamu nggak pernah lelah ya untuk jumping up sana sini. Kita lihat dengan the hangman. Oh my god. You are the Power Rangers kali ya feminim nih, gue ngeliat. Guys, energi lu emang ya feminim Power Rangers ini. Makanya maskulin spiritualnya menggantung dan tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan ya. Kenapa? Karena feminimnya sudah fokus dalam pembayaran karma, ingin sukseskan ya, siap menghadapi segala ujian dalam awakening spiritualnya. Wey, diaminkan guys. Ini ada kesuksesan ya buat feminim ya. Ada keberanian, karirnya menanjak, asalkan tetapkan dengan kejujuran ya feminim. Bagus ini. Makanya maskulin merasa terzolimi karena apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, yang dia harapkan sekarang udah gak mudah dia dapat. Menyesal sih, kecewa karena terbunuh dengan perbuatannya dia mencari pasangan lain, target lainnya. Oke, kita lihat dengan the King of Cups-nya. Bagus ini energinya. Nine of Swords, the King of Swords. Oh my god, 2 lagi. Four of Wands. Dia stres mikirin pengen balik ke kamu, pengen rujuk lagi, tapi kehalang ya. Salah satunya dia udah punya pasangan, kedua juga egonya dia tinggi ya, dan controlling banget juga sih. Dia stres gimana caranya bisa kendalikan lagi hubungannya sama kamu. Wow guys, kartunya ya benar-benar ya. Wih, kita baca oracle-nya ya. Hampir 1,5 jam ini. Gue lapar. Kalau baca Twin Flame tuh memang menguras loh guys, menguras energinya karena yang dibaca itu bukan satu ya, bukan satu orang gitu, tapi banyak, tak terhingga, tak terbatas. Kita lihat ya. Apalagi kan perjalanan Twin Flame, soulmate dan karmik itu ya dengan spiritual. Apalagi yang kalau nyerangnya pakai ilmu hitam. Wih, enak tuh. Makanan gue sehari-hari. Ya, ngobatin orang. Aku mau mie ayam kakak, pangsit ya. Wah enak tuh. Akhirnya gue mah udah gak mie ayam mie sakura wae. Soalnya porsinya dikit guys ya, dan bumbunya gak terlalu gimana gitu kayak Indomie. Kenyang banget kan kalau Indomie ya. Retreat
and engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Take out control issue. Allow the situation to unfold naturally. Chemistry, there's a strong magnetic action. Okay. Bentar guys. Aku ngeliatnya di sini ya maskulin. Strategi. Okay. Cheated. Oh my god. Ini bener-bener maskulin gak mau berubah kali ya. Lama banget sih berubahnya. I love you. Soulmate toh, ya. Guys, dia pakai trik loh. Ya, untuk mendapatkan soulmate itu dengan cara ya dia mencari chemistry dengan orang lain lagi, mengatakan I love you, untuk melepaskan isu-isunya dia, masalahnya dia. Jadi dia tidak dengan pembenahan diri secara spiritual, dia benahin dirinya pindah-pindah hubungan dengan orang lain. Sebagian dari maskulin sudah ada yang menikah dan tunangan dengan karmiknya tapi tetap berselingkuh. Ini adalah triknya dia untuk melepaskan isu dengan si karmik ataupun dengan kamu, ya. Dia mencari chemistry, kesamaan ataupun magnet, ya, tarik menarik dari sebuah hubungan itu ya yang sesuai harapannya dia. I back to you tuh. Jadi dia memang melakukan trik selingkuh dari pasangannya yang sekarang, ya, bisa dengan orang ketiganya untuk bisa melepaskan isunya tentang kamu dulu. Jadi biar orang ketiganya ini tidak fokus ke kamu, padahal dia pengen balik ke kamu. Dia sudah mentok dari ketidakjujurannya dia sendiri, ya. Udah mentok ini, ya. Dishonest, clarity, nggak jujur kan dia. Inner conflict, ya, konflik batin dalam hidupnya. Obsesi, karena konflik batinnya itu adalah obsesi dengan tujuan pribadinya dia sendiri, hawa nafsu, duniawinya, kesenangannya, ya. Ini yang aku lihat dari energinya. Oke guys, thank you so much for anybody. Aku mau istirahat dulu, mau makan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya insya Allah jam berapa nih? Habis sholat Jumat kali ya. Jam 2-an kali ya guys. Kita lanjut lagi atau habis asar lagi dah kayak kemarin ya. Bisa asar ya. Okay, so thank you so much. Take care. Terima kasih yang udah ngasih gift. Insyaallah Allah ganti 70.000 kali lipat. Ya, dengan keberuntungan yang Allah kasih hingga 7 turunannya kalian. Thank you so much and take care of you guys. Selamat berhari Jumat. Jumat berkah selalu. Allahu Akbar jadinya. Okay, thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian.